Halo, perkenalkan, nama gue Aima, usia gue 20 tahun. Gue seorang mahasiswi di salah satu Poltekkes, jurusan Kesehatan Lingkungan. Gue lagi sibuk menyusun tugas akhir dan juga lagi ngerjain beberapa proyek di komunitas. Serta gue juga punya 2 saudara laki-laki, 1 orang ibu dan 1 orang ayah. Untuk impian gue pengen banget nanti suatu saat gue punya 50 kos-kosan ya supaya gue cepet jadi miliarder. Dan ditanya soal percintaan gue agak rumit sih. Jadi mending gak usah dijelasin. Terus kalau misalnya pengalaman berharga gue ketika gue naik gunung sih. Gue selalu dapat pengalaman yang benar-benar gak pernah gue lupain. Oh iya, kalau gitu langsung aja kali ya gitu kan. Nah, di sini gue bakalan jawab question yang udah disiapin. Jadi, yuk langsung ya. Oke. Mulai nih ya. Oke, langsung aja. Stereotip perempuan dulu dan perempuan sekarang, apa perbedaannya dan kenapa? Stereotip perempuan dulu dan sekarang itu ada berbedanya banyak sebenarnya. Salah satunya di pendidikan gitu. Kalau zaman dulu kita itu nggak boleh ya sekolah tinggi-tinggi. Ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu kan? Udah lulus sekolah, mending lo nikah aja gitu kan. Tapi kalau sekarang siapapun kayak nggak cuman mesti sekolah lulusan SMP SMA, tapi lo boleh sampai ke perguruan tinggi sekalipun dan bahkan menuntut ilmu sampai sejauh manapun gitu. Itu sih menurut gue gitu. Oke, next ya. Next, pertanyaan selanjutnya. Bodily integrity, menurut lo stereotip apa yang salah dari bodily integrity yang melekat pada perempuan? Kenapa? Yang salah dari bodily integrity menurut gue itu tentang diskriminasinya dan kekerasan seksual baik verbal maupun non-verbal. Kenapa? Karena khususnya perempuan ya, kita itu kayak dituntut untuk gak boleh nih perempuan punya luka, perempuan gak boleh punya bulu ketek, punya bulu kaki gitu. Perempuan tuh harus mulus, harus cantik, harus perfect. Itu sih yang salah menurut gue. Padahal kita sebagai perempuan itu kan bebas ya. Kita sebagai perempuan berhak untuk mendapatkan hak perlindungan dan bebas dari diskriminasi serta kekerasan seksual baik non-verbal maupun verbal. Gitu. Oke, next. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau bicara tentang perempuan, menurut lo masih menjadi hal yang tabu gak sih membahas tentang menstruasi baik di kalangan perempuan maupun laki-laki? Kenapa? Hal tabu untuk didiskusikan di zaman sekarang itu jawabannya masih gitu. Contohnya nih ya, ketika gue sedang menstruasi, gak ada yang bisa nolongin gue dan cuma ada teman laki-laki gue, mau gak mau gue harus minta tolong sama teman laki-laki gue itu. Tapi teman laki-laki gue itu belum tentu mau nolongin gue untuk membelikan gue pembalut seperti itu gitu. Karena stigma orang menstruasi itu, kenapa sih orang cowok ini beli pembalut gitu kan? Kayak jelek gitu deh stigmanya gitu. Jadi mereka gak mau ngebantuin gitu. Jadi kayak lebih baik dia nelpon orang atau ngapain gitu kan. Yang penting jangan dia yang beli pembalut keluar gitu kan. Padahal kan sebenarnya gak apa-apa gitu. Seperti itu. Oke, next ya. Oke. Lo juga kan aktif nih campaign tentang manajemen kebersihan menstruasi. Coba dong jelasin apa itu dan kenapa lo ngelakuin hal tersebut. Oke, sedikit dijelasin. MKM atau manajemen kebersihan menstruasi itu adalah pengelolaan kebersihan dan kesehatan menstruasi yang dialami setiap perempuan. Kenapa gue ngelakuin itu? Karena kita perempuan itu butuh ruang gitu kan. Butuh perlindungan ketika kita sedang menstruasi gitu.
Kita tuh butuh contohnya kita butuh toilet yang ramah sama perempuan, adanya kotak sampah, adanya kaca di setiap toilet gitu, adanya pembalut cadangan di setiap toilet gitu kan, baik di sekolah maupun di perkantoran gitu. Dan ketika kita meminta tolong kepada lawan jenis pada saat kita menstruasi, lawan jenis kita itu bisa memahami gitu, seperti itu gitu. Bukannya kita malah dibully seperti itu. Itu sih menurut aku gitu. Next ya. Di zaman yang udah berkembang pesat ini, memang masih ada yang gak menerapkan sanitasi. Kenapa? Jawabannya tuh masih. Karena gue pernah ke suatu daerah di mana masyarakatnya itu benar-benar gak menerapkan sanitasi itu gitu kan. Seperti mereka buang air besar sembarangannya tuh di laut ataupun di sungai gitu. Terus juga mereka nggak tahu cara mencuci tangan yang benar itu seperti apa gitu. Kenapa? Karena yang pertama kurangnya edukasi dan kebiasaan mereka yang udah dari kecil ataupun yang udah lama tinggal di sana, mereka udah terbiasa sama hal itu. Jadi susah untuk mengajak mereka berubah gitu. Mengubah pola pikirnya tuh susah banget gitu kan. Karena yang mereka nggak apa-apa gitu, merasa nggak apa-apa gitu. Dan itu sih tantangan buat gue dan teman-teman gue sih gitu. Oke, next ya. Pertanyaan selanjutnya, sekarang lo kan lagi concern di social movement untuk sanitasi. Lo sebagai perempuan kenapa sih tertarik dalam movement tersebut? Kenapa gue tertarik dalam movement tersebut? Itu yang pertama, gue ngambil peluang. Gak semua orang yang belajar soal sanitasi itu mau kayak gue. Terus gak semua orang yang belajar sanitasi juga itu peduli sama sanitasi itu sendiri gitu kan. Bahkan gak tahu kalau ternyata sanitasi itu sepenting itu gitu. Dan gue mencoba ngambil peluang itu ketika semua orang itu lagi fokus untuk ngebahas pendidikan, ngebahas soal gender, ngebahas soal yang lain dan sebagainya seperti itu. Dan gue ambil peluang itu gitu. Menurut gue karena sanitasi itu penting untuk kita semua, ya peluang itu harus benar-benar gue ambil gitu. Oke, next ya. Mau dikenal sebagai perempuan yang bagaimana di umur 30 tahun? Kenapa? Gue mau dikenal sebagai perempuan yang memiliki wawasan yang luas dan memiliki pengetahuan atau pengalaman yang banyak di berbagai bidang khususnya di sosial. Gitu. Next ya. Oke, nextnya. Memang sepenting apa sih sanitasi harus diterapin? Jawabannya penting banget. Kalau misalnya nih ya, semua orang gak menerapin sanitasi, bukan cuman gua, bukan cuman sekitar gua yang rugi, tapi negara yang rugi. Negara bisa rugi karena kesehatan masyarakatnya yang menurun gitu kan. Kesehatan masyarakat yang menurun, akhirnya masyarakatnya gak bisa bekerja gitu. Terus akhirnya menurunkan kualitas SDM kita sendiri gitu. Jadi menurut gue alangkah ruginya kalau kita sangat menyepelekan soal sanitasi gitu. Dan dampak lingkungan sendiri itu tuh sangat beresiko gitu loh. Mulai dari pencemaran tanah, air, bahkan udara sendiri. Seperti itu. Oke, next. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang lo harapin dari social movement yang lo lakuin ini? Yang gue harapin adalah perubahan. Dan gue berharap anak muda, khususnya perempuan, itu bisa menjadi peran utama gitu dalam melakukan hal ini gitu kan, khususnya di sanitasi, baik itu PHBS, manajemen kebersihan menstruasi, dan lain sebagainya gitu. Pertanyaan selanjutnya. Menurut lo, hal negatif apa yang biasa dilabeli pada perempuan? Kenapa? Hal negatif yang biasa dilabeli pada perempuan itu salah satunya ketika
perempuan keluar malam. Gue nggak tahu deh kenapa orang-orang berstigma kalau cewek yang keluar malam itu dibilang gak bener. Padahal kan kita nggak tahu tuh cewek atau tuh perempuan keluar malam bekerja ataupun sedang menolong orang lain gitu kan, yang sedang butuh bantuan gitu. Jadi buat siapapun yang nonton video ini, gue berharap kalian tuh udah nggak berpikiran, nggak ada lagi hal-hal yang menganggap kalau cewek yang keluar malam itu cewek nggak bener. Karena kita nggak tahu apa yang orang lain lakuin gitu pada saat itu gitu. Jadi jangan sekali-sekali berpikiran seperti itu ya teman-teman. Oke, tadi tuh pertanyaan terakhir ya guys. Udah nggak ada lagi pertanyaan yang perlu gue jawab. Jadi segitu dulu pertanyaannya. Makasih semuanya dan sampai jumpa. Bye.